Saudara, Bea Cukai Batam melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara. Pemusnahan barang bekas berasal dari hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang sudah ditetapkan peruntukannya untuk dimusnahkan. Barang bekas yang dimusnahkan yaitu pakaian bekas, sepatu bekas, dan tas bekas dengan total keseluruhan mencapai 5.853 koli dengan berat 122 ton. Sementara perkiraan total nilai barang mencapai 17,4 miliar. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan peredaran pakaian bekas impor ilegal yang mengganggu industri tekstil dalam negeri dan sebagai implementasi pengelolaan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai. Bea dan Cukai berharap dengan dilakukannya pemusnahan ini dapat mencegah efek negatif yang ditimbulkan oleh barang bekas impor. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar di dalam insinerator, alat yang menggunakan teknologi pengelolaan sampah dengan melibatkan pembakaran bahan organik dan dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur. Pemusnahan merupakan salah satu cara pengelolaan dengan tujuan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang. Pakaian bekas, sepatu bekas, dan tas bekas merupakan barang larangan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendag tentang larangan impor pakaian bekas dan Permendag nomor 40 tahun 2022. Tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Importasi barang bekas dapat mempengaruhi kondisi industri tekstil dalam negeri dan dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai juga mengatakan modus yang dilakukan oleh penyelundupan balpres ini biasanya menggunakan jalur tidak resmi atau dibawa sebagai barang penumpang yang disembunyikan di tempat tertentu. Kita tahu aparat penegak hukum kita juga mempunyai keterbatasan. Kadang-kadang mereka bisa masuk tengah malam yang kemudian kita tidak awasin. Mereka sengaja kita lagi off, mereka juga masuk. Jadi itu kenyataan di lapangan yang kita hadapi. Soal manipulasi manifest seperti apa penegakan dari kita? Kita pemeriksaan. Kita dari pemeriksaan kita ketemu bahwa ini tidak sesuai dengan dokumen, dia bisa undeclare atau misdeclare, tidak sesuai dengan barang yang kita banyak lakukan penangkapan di pelabuhan-pelabuhan besar untuk misdeclaring. Untuk mengungkapkan itu semua dibutuhkan kejelian untuk menemukan barang-barang ilegal tersebut dengan langkah yang konsisten dengan melakukan penegahan. Dilanjutkan dengan pemusnahan yang dilaksanakan saat ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan.